Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kimia Jamu. Sebelumnya perkenalkan saya Kamiliatul Laili NIM 071. Saya Nawari Sinta NIM 066. Saya Karina Afsa dari NIM 068. Baik, langsung saja ke materinya. Baik, langsung saja. Di sini kami membahas tentang metode ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa metabolit sekunder tumbuhan. Sebelum itu, kita harus tahu kenapa kita harus membahas hal itu. Karena dalam menemukan senyawa aktif pada tumbuhan sehingga menemukan obat baru itu harus melewati suatu proses metode dan salah satunya itu metode ekstraksi, isolasi, dan identifikasi senyawa sehingga menemukan obat herbal seperti fresh care, tolak angin, dan juga minyak kayu putih seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya, yaitu alur pencarian bahan aktif. Nah, jadi di alur pencarian bahan aktif itu dimulai dari tumbuhan itu sendiri. Jadi kita menentukan tumbuhan apa yang mau dicari senyawa aktifnya atau bahan aktifnya dari tumbuhan itu. Nah, selanjutnya yaitu simplisia. Nah, simplisia itu bahan baku yang sudah diolah, jadi dikeringkan seperti itu. Nah, di dalam simplisia itu terdapat screening fitokimia, di mana screening fitokimia adalah suatu metode yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan golongan senyawa metabolit sekunder dalam suatu sampel tanaman. Nah, metabolit sekunder ini adalah senyawa organik yang dihasilkan oleh tumbuhan dan memiliki aktivitas biologis tertentu seperti antioksidan, antibakteri, dan anti kanker. Nah, selanjutnya yaitu ada ekstraksi. Nah, jadi ekstraksi itu proses penarikan senyawa aktif yang hasilnya nanti itu disebut dengan ekstrak atau hasil penarikan senyawa aktif. Nah, dari hasil penarikan senyawa aktif itu akan dihasilkan fraksi. Nah, fraksi ini pembagian ekstrak menjadi bagian-bagian yang lebih kecil lagi ketimbang hasil ekstrak tadi. Nah, setelah fraksi itu akan adanya isolat. Nah, isolat itu merupakan senyawa tunggal yang murni, sehingga nantinya bakal bisa diidentifikasi untuk menentukan struktur senyawanya dan bagaimana manfaatnya. So, ekstraksi kita bahas di ekstraksi. Nah, di ekstraksi yang pertama yaitu adanya maserasi. Langsung ke gambar maserasi. Nah, maserasi. Jadi, maserasi itu adalah salah satu metode ekstraksi yang paling dasar dan mudah dilakukan untuk menarik senyawa aktif dari bahan tumbuhan. Jadi, langkah-langkahnya yaitu yang pertama adanya pengeringan, lalu dihaluskan. Jadi, tumbuhan tersebut dikeringkan terlebih dahulu, lalu dihaluskan sehingga menjadi serbuk. Seperti itu. Hal ini untuk mengurangi kadar air setelah kering. Selanjutnya yaitu ada perendaman. Nah, dalam perendaman itu, nah, serbuk tumbuhan yang telah dihaluskan kemudian dimasukkan ke dalam wadah dan direndam dengan pelarut organik seperti metanol atau etanol. Hal ini karena alkohol itu memiliki sifat polar, yang artinya ia dapat melarutkan senyawa-senyawa polar seperti gula, asam amino, dan beberapa jenis pigmen lainnya, sehingga sifat ini sangat berguna untuk mengekstrak senyawa-senyawa tersebut dari bahan alam. Nah, perbandingan antara serbuk ini dengan alkoholnya itu, atau pelarutnya itu biasanya 1:3. Karena satunya itu bagian serbuknya ini, dan tiganya itu pelarutnya. Selanjutnya ada polaritas. Selanjutnya ada pengadukan, yaitu di mana setelah dicampur itu diaduk. Nah, wadah yang berisi campuran tersebut itu pelarut kemudian ditutup rapat dan diaduk secara berkala. Nah, pengadukan ini bertujuan untuk mempercepat proses pelarut senyawa aktif di dalam sel tumbuhan ke dalam pelarut.
Nah, biasanya waktu perendaman maserasi ini adalah biasanya dilakukan selama beberapa hari, tergantung pada jenis tumbuhannya gitu dan senyawa yang diinteraksi. Selama periode perendaman, pelaut akan secara perlahan melarutkan senyawa aktif yang ada dalam serbuk tumbuhan tadi. Nah, setelah direndam seperti ini, itu adanya filtrasi, di mana setelah proses perendaman selesai, campuran tersebut akan diekstrak. Larutan yang mengandung senyawa aktif dengan ampas tumbuhan yang tidak larut. Ekstrak yang diperoleh inilah yang kemudian dapat diuji lanjut atau digunakan untuk proses isolasi senyawa lanjut. Perkolasi. Nah, jadi perkolasi adalah metode ekstraksi yang lebih canggih ketimbang maserasi tadi. Karena maserasi itu kan hanya melibatkan perendaman gitu kan. Nah, kalau perkolasi ini melibatkan aliran yang melibatkan aliran pelarut secara kontinu. Berarti pelarut itu terus-menerus mengalir melalui sampel tumbuhan tanpa henti selama proses ekstraksi. Hal ini membuat proses ekstraksi menjadi lebih efisien dan optimal. Gambarnya. Gambar perforestation. Jadi yang pertama itu adanya preparasi sampel. Nah, bahan yang tumbuhan yang akan diekstrak itu dikeringkan dulu, sama dikeringkan terus dihaluskan lalu dibasahi dengan pelarut yang sesuai. Selanjutnya ada pemanasan. Prosesnya ada prinsip kerjanya itu mengalirkan pelarut secara kontinu sehingga tumbuhan itu telah disiapkan. Nah, pertama yaitu pemasangan sampel. Di tabung ini khusus, alat khusus. Nah, pelarut ini akan dituangkan dari atas perkolator sehingga sampel terendam seluruhnya. Jadi, serbuk tadi itu dimasukkan ke ini, ke tabungnya ini. Lanjut ke penambahan pelarut. Nah, setelah dimasukkan serbuknya tadi di dalam tabung perkolator ini, ditambahin pelarut tadi. Nah, selanjutnya aliran pelarutnya itu akan secara perlahan merembes melalui sampel dan melakukan senyawa aktif yang ada di dalamnya. Kayak gini, itu ditaruh dulu, dibuat, terus nah, pengumpulan ekstraknya. Nah, pengumpulan ekstraknya itu adalah dengan cara cairan yang dikeluarkan dari bagian bawah perkolator atau ekstrak itu kemudian ditampung dalam wadah yang sesuai. Nah, ini. Jadi ini sudah ada pelarutnya, terus yang cairan-cairan ini akan dimasukkan ke wadahnya seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu penambahan pelarut ulang gitu, ditambahin lagi pelarutnya. Nah, proses ini pengumpulan ekstrak dilakukan secara berulang diperoleh ekstrak ini. Kan ini udah ada serbuknya atau sampelnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ininya kurang, kita tambahin pelarutnya lagi. Nah, jadi kelebihan perbedaan maserasi sama perkolasi itu dalam prinsipnya tuh kalau maserasi itu perendaman statis. Nah, kalau perkolasi itu aliran pelarutnya kontinu seperti itu. Dan efisiensinya itu lebih tinggi perkolasi dan juga waktunya lebih lama maserasi sehingga lebih efisien juga perkolasi. Tapi di maserasi ini membutuhkan alat khusus yaitu perkolator. Jadi kalau misalkan maserasi itu bisa dilakukan secara sederhana di rumah, nah kalau perkolasi ini harus ada alatnya yaitu alat khusus perkolator namanya. Maksud, lanjut ekstraksi solet. Nah, ekstraksi solet adalah metode yang sangat berguna itu memisahkan antara senyawa dari bahan padat, terutama ketika senyawa itu diinginkan memiliki kelautan yang terbatas dalam pelarut tertentu. Namun pengotornya tidak larut. Lanjut ke gambarnya aja. Ini prinsip dari ekstraksi solet.
Nah, jadi dalam proses ekstraksi sahlet itu adanya pemanasan. Nah, ini pemanasan pelarut. Nah, pelarut organik yang sesuai misalnya heksana, eter, dipanaskan dalam labu alas yang bulat. Nah, uap ini kemudian naik melalui pipa samping menuju kondensasi. Nah, kondensasi itu uap larut mengembun di dalam kondensor dan menetes ke dalam trimble. Gitu. Mencapai batas tertentu. Dia akan bekerja secara otomatis. Selanjutnya akan ada penguapan. Karena titik-titik gini, itu akan ada air masuk dari sini dan juga ada air keluar. Seperti itu. Nah, eh, ekstraksi solid ini bisa digunakan saat senyawa yang diinginkan itu melebihi kelarutan. Kelarutannya tuh terbatas, nggak cepat larut. Gas superkritis. Ekstraksi dengan gas superkritis. Apa sih gas? Apa sih gas superkritis tadi itu? Nah, gas superkritis adalah suatu zat yang berada dalam kondisi di mana sifatnya itu berada di antara gas dan cairan. Nah, kondisi ini bisa dicapai dengan mengatur suhu dan tekanan di atas titik kritis zat tersebut. Nah, contoh gas superkritis yang umum digunakan adalah karbon dioksida atau CO2. Gambarnya saja seperti ini. Nah, sini. Nah, di sini itu ada tangki CO2 di mana berisi karbon dioksida dalam bentuk cair atau padat yang akan diubah menjadi superkritis. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini ada pompa. Nah, pompa ini akan memompa CO cair tadi atau padat tadi itu ke dalam sistem meningkatkan tekanan hingga mencapai kondisi superkritis. Seperti itu. Pompa CO2-nya habis itu masuk ke dalam oven. Nah, oven ini atau pemanas itu akan memanaskan si CO2 tadi ini yang telah bertekanan tinggi. Karena kan udah dipompa gitu kan, hingga mencapai suhu di atas titik kritisnya, sehingga menjadi fluida superkritis. Nah, di sini juga ada sel ekstraksi. Nah, sel ekstraksi ini tempat di mana sampel, misalnya tumbuhan, nah itu ditempatkan di sini. Sehingga CO2 superkritis akan mengalir lewat sini gitu kan. Tadi kan CO2-nya lewat sini terus ke sini. Sehingga nanti CO2-nya itu akan melewati sampel seperti itu. Selanjutnya ada resistor. Nah, resistor ini akan mengurangi tekanan secara tiba-tiba. Setelah melewati sel ekstraksi, penurunan tekanan menyebabkan CO2 kembali ke fase gas dan melepaskan senyawa yang terlalu di dalamnya. Nah, di sini juga ada kolektor, di mana kolektor ini merupakan tempat pengumpulan senyawa yang telah diekstraksi. Nah, untuk ini modifier sama modifiernya ini tuh opsional, nggak harus ada. Jadi modifier ini itu digunakan untuk memodifikasi sifat pelarutan CO2 superkritis dengan menambahkan zat lain seperti etanol. Di sini juga ada pompanya. Nah, pompa ini memompa CO2 kembali ke sistem untuk digunakan kembali. Nah, biasanya ekstraksi seperti ini digunakan pada industri makanan, industri farmasi, dan juga industri kosmetik. Jadi cakupannya lebih luas. Lanjut, yaitu microwave assisted extraction. Jadi metode ini memanfaatkan energi gelombang mikro untuk mempercepat proses ekstraksi senyawa aktif dari bahan alam. Nah, gelombang mikro ini menghasilkan panas dengan cara memanaskan molekul secara langsung sehingga proses ekstraksi menjadi lebih efisien. Lihat ke gambarnya aja. Gambarnya seperti ini. Jadi di sini tuh alatnya yang pertama itu ada microwave oven. Di mana microwave oven ini
Nah, ini. Nah, di alatnya ini ada microwave oven, yaitu sumber gelombang mikro yang digunakan memanaskan sampel. Jadi, oven itu digunakan untuk memanaskan sampel yang akan digunakan. Jadi, proses kerjanya itu akan sampel dan pelarut itu dimasukkan ke dalam vessel. Habis itu, vessel ditempatkan ke dalam microwave seperti ini, dimasukkan ke dalam microwave. Nah, isinya seperti ini. Habis itu, panas yang dihasilkan akan menyebabkan senyawa aktif dalam sampel larut pelarut. Nah, uap pelarut yang tadi itu, uap akan mengembun di kondensor dan kembali ke vessel tadi. Setelah proses ekstraksi selesai, ester dapat dipisahkan dari sisa sampel menggunakan filter. Seperti ini. Ini kan hasil ekstraknya, itu difilter dulu. Lanjut ke gambar 2. Oil. Nah, di gambar 2 itu ada ultra sih. Ada. Gambar 2 itu ada kondenser. Kondenser itu tadi yang berfungsi untuk mengembungkan uap. Jadi uapnya tuh sih. Uap. Itu essensi oil ini ada minyaknya. Nah, ini minyak stevia yang merupakan hasil ekstraksi. Ini contohnya minyak ekstraksi gitu. Terus adanya aqueous phase atau fase air yang mengandung senyawa polar. Selanjutnya ada waste water. Nah, waste water itu limbah air setelah proses ekstraksi. Ini limbahnya, kan ekstraksi. Nah, jadi itu prosesnya nanti, sampel pelarut dimasukkan ke dalam vessel seperti ini. Selanjutnya, vessel ditempatkan ke dalam ultrasound bath. Nah, gelombang ultrasonik akan menghasilkan gelombang-gelombang kecil yang kemudian pecah, yang akan menghasilkan energi yang cukup besar untuk memecahkan dinding sel tanaman dan melepaskan senyawa aktif. Nah, senyawa aktif tadi itu akan larut dalam pelarut. Nah, uap pelarutnya ini akan menguap dan mengembun di atas kondensor dan kembali lagi ke vessel. Gitu. Nah, setelah proses ekstraksi selesai, nah minyak atsiri atau essential oil itu akan terpisah dari fase air. Misal. Jadi, keuntungan dari metode ini adalah efisien dan tidak membutuhkan panas yang lebih tinggi. Seperti itu. Jadi, perbedaan dari ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro dan ekstraksi dengan bantuan ultrasonik adalah kalau sumber energinya gelombang mikro, terus kalau yang ultrasonik ya gelombang ultrasonik sumber energinya gitu. Nah, kalau dalam mekanisme pemanasannya, itu pemanasan langsung molekul. Jadi kalau ultrasonik tadi itu pembentukan gelembung dan kelopak sehingga pecah tadi. Nah, keunggulan dari masing-masingnya itu kalau yang ekstraksi dengan bantuan gelombang mikro itu cepat, efisien, dan selektif. Nah, sedangkan untuk yang ultrasonik itu tidak membutuhkan panas tinggi yang selektif. Jadi kemudian ada teknik ultrasound assisted extraction. Teknik ini yaitu merupakan teknik canggih yang memungkinkan ekstraksi senyawa bioaktif dalam waktu yang sangat singkat. Kemudian keunggulan dari teknik ini yaitu peningkatan penetrasi pelarut ke matriks akibat gangguan dinding sel oleh kavitasi akustik serta kemampuannya bekerja pada suhu rendah sehingga sangat cocok untuk senyawa ternal yang tidak stabil. Kemudian bagaimana sih cara kerja teknik ultrasound assisted extraction? Cara kerjanya yaitu yang pertama ada kavitasi, yang kedua ada peningkatan transfer massa, yang ketiga ada pengurangan waktu ekstraksi, yang keempat ada penggunaan pelarut lebih sedikit. Yang pertama kavitasi, ketika gelombang suara berfrekuensi tinggi diterapkan pada pelarut cair, maka akan terbentuk gelembung-gelembung yang sangat kecil. Nah, gelembung-gelembung ini mengembang dan pecah dengan sangat cepat
sehingga menghasilkan perubahan tekanan dan suhu lokal yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua ada peningkatan transfer massa, di mana kavitasi meningkatkan laju transfer massa antara pelarut dan bahan tanaman. Hal ini menyebabkan ekstraksi senyawa bioaktif menjadi cepat dan juga lebih efisien. Yang ketiga, tadi ada pengurangan waktu ekstraksi, di mana teknik ini secara signifikansi mengurangi waktu ekstraksi dibandingkan dengan metode yang tradisional. Dan yang keempat, yaitu penggunaan pelarut yang lebih sedikit. Teknik ini seringkali membutuhkan pelarut yang lebih sedikit dibandingkan dengan metode yang tradisional, sehingga sangat lebih ramah lingkungan. Nah, seperti ini. Kemudian yang kemudian teknik selanjutnya yaitu ada accelerated assisted extraction. Nah, teknik ini yaitu teknik ekstraksi pelarut yang dipercepat menggunakan suhu yang sangat tinggi dan tekanan untuk mempertahankan pelarut dalam bentuk cair. Berfungsi untuk meningkatkan kapasitas pelarut, pelarukan analit, dan juga mempercepat difusi. Nah, suhu tinggi dalam teknik ini juga mengurangi viskositas pelarut sehingga memudahkan penetrasi ke pori-pori pelarut tersebut. Kemudian bagaimana cara kerja teknik ini? Yaitu yang pertama tekanannya yang tinggi, yang kedua suhu yang tinggi, yang tiga melarutkan, dan yang keempat yaitu siklus tekanan dan juga suhunya. Tekanannya tinggi, sampel yang ditempatkan dalam sel ekstraksi tahan dengan tekanan yang tinggi. Nah, seperti ini bentukannya. Tekanan tinggi ini membantu meningkatkan kelarutan senyawa target dalam pelarut. Dan yang kedua, suhu yang tinggi. Sel ekstraksi dipanaskan sehingga suhu tertentu di mana suhu yang tinggi ini meningkatkan laju difusi dan kelarutan senyawa tersebut. Sehingga hal ini dapat mempercepat proses ekstraksi. Kemudian cara yang ketiga yaitu pelarut, di mana pelarut organik yang sesuai digunakan untuk melarutkan senyawa kerja tersebut. Yang keempat yaitu siklus tekanan dan juga suhu, mana proses ekstraksi ini melibatkan siklus yang berulang kali dari peningkatan tekanan dan juga suhu. Diikuti dengan tekanannya yang menurun untuk mengumpulkan ekstrak. Nah, yang kedua yaitu ada proses enfleurasi 1 dan juga enfleurasi 2. Enfleurasi ini yaitu metode ekstraksi senyawa yang harum dari tumbuhan menggunakan lemak tak berbau pada suhu kamar, yaitu ada dua jenis, yaitu enfleurasi dingin dan juga enfleurasi panas. Nah, enfleurasi dingin ini lemak hewani yang dioleskan pada piring kaca, kemudian ditambahkan bahan tumbuhan seperti kelopak bunga. Nah, aroma difusi ke dalam lemak selama 1 sampai 3 hari, kemudian diulang hingga lemak tersebut menjadi jenuh aromanya. Teknik ini dikembangkan di Prancis untuk konsentrat berkualitas tinggi. Kemudian ada enfleurasi panas, di mana proses ini yaitu melibatkan pemanasan lemak padat diaduk menggunakan bahan botani dan diganti secara berkala hingga lemak jenuh dengan aroma ini bercampur. Kemudian metode ini adalah salah satu teknik yang dianggap paling tua untuk melestarikan aroma tumbuhan.